Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel saya, Bapak. Di sini juga saya ada bersama dengan saya, namanya Bang Umar Maros ya. Apa kabar Bang Umar? Oh, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Orang tua sehat? Oh, orang tua pasti sehat lah. Keluarga sehat-sehat ya? Sehat semua, alhamdulillah. Dompet sehat? Itu ini down menurun. Oke. Udah jadi gini, beliau ini salah satu teman saya dekat. Teman saya juga waktu pertama saya masuk kali di SMK, dan kebetulan belum lama ini beliau itu pergi umroh di Arab Saudi. Nah, sekarang kita mau coba tanya-tanya ya, ceritakan sedikit pengalaman aja bagaimana beliau waktu selama pergi umroh di sana. Dijelaskan. Oke. Mungkin ceritanya dari awal pergi sampai akhir kepulangan ya. Nah, jadi saya itu umroh selama 10 hari. Selama 10 hari itu saya berangkat itu dan destinasi saya pertama itu di Madinah. Nah, habis dari Madinah itu ke Mekah ya. Nah, jadi saya itu perginya di tanggal 24 Juli. Itu hari Kamis. Nah, hari Kamis. Nah, itu mulai pergi. Terus nyampe di Madinah itu ya paling hari Jumat jam 10 pagi. Nah, berarti kan kalau Jumat itu kan kita harus sholat Jumat ya, teman. Nah, alhamdulillah kita kebagian sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah kita kedapatan karena kita awal check-in hotelnya itu di jam 10-an itu. Nah, habis dari hotel itu udah langsung kita ke Masjid Nabawi. Nah, kita di Masjid Nabawi itu di Madinah itu kita melewati mengunjungi beberapa hal lah ya. Maksudnya di Masjid Nabawi itu namanya ada Raudhah ya, yang dimana di Raudhah itu ada semacam kayak mimbar Nabi gitu ya. Oh ya. Di Masjid Nabawi itu ada mimbaran Nabi Muhammad SAW. Terus ada makamnya juga ya di situ ya, teman-teman. Jadi alhamdulillah kita kebagian untuk melihat makam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, teman-teman. Dan untuk sekarang ya, untuk masuk Raudhah itu nggak umum ya sekarang ya. Jadi sekarang itu udah harus pakai aplikasi, namanya itu Nusuk gitu ya. Itu aplikasi untuk masuk ke Raudhah itu ya, teman-teman. Nah, kita di Madinah itu sekitar 3 harian lah ya, 2 harian 1 malam. Nah, jadi dari Madinah itu kita langsung ke Mekah. Nah, tapi kita kan tujuannya untuk umroh ya, teman-teman. Tujuannya mau umroh, jadi kita harus melakukan yang namanya mikot. Ya, mikot ya kan. Nah, kita itu mikot karena kita dari Madinah, berarti kita mikotnya di Birali. Nah, ada sih sebenarnya yang dari Jakarta langsung ke Mekah itu, tapi mikotnya di atas pesawat, tapi harus ada di kawasan Yamlam, ya Lamlam kalau nggak salah ya, itu di Yaman. Nah, kita mikotnya di Birali, terus nyampe di Mekah itu sekitar jam 6-an, itu. Nah, terus habis kita mulai tawaf
tawaf di depan Ka'bah itu di di habis Isya, habis pada sholat Isya kita langsung mulai tawaf. Nah di situ kita tawaf, kita sa'i ya, yang dari setelah itu kita kasihnya tahalul ya, makanya saya botak ini. Itu karena tahalul ya, tapi tahalul itu sebenarnya tahalul itu kan berarti mencukur rambut ya. Apakah kita boleh mencukur rambut itu disisain? Nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu nggak apa-apa, tapi lebih disarankan sesuai sunnah Rasul itu harusnya botak ya teman-teman. Pokoknya harus gundul lah, tanpa sisa. Ya tanpa sisa. Tapi kok bisa sih udah mulai tumbuh ini, padahal dari minggu lalu gitu ya, saya 2 minggu yang lalu maksudnya, 2 minggu yang lalu saya tahalul, terus sekarang udah agak numbuh ini, udah agak hitam-hitam gitu ya. Cepet rambutnya, banget ya cepetnya. Saya cukur rambut sebulan. Sebenarnya ini mungkin karena faktor umur juga ya. Saya juga kemarin lihat ada bapak-bapak yang habis tahalul itu juga itu udah 2 minggu itu dia belum numbuh juga ya, numbuh dikit tapi nggak cepet kayak saya gitu. Nah di Mekah itu saya sekitar 7 hari lah ya. Jadi alhamdulillah kita kedapatan sholat Jumatnya itu di Masjidil Haram ya. Alhamdulillah kita kebagian di sholat di Masjidil Haram, dan kalian harus tahu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya itu dikalikan 100.000 kali lipat. Alhamdulillah ya. Nah, apakah kita harus banget sholat di Masjidil Haram? Enggak ya teman-teman. Untuk mendapatkan 100.000 kali lipat pahala itu enggak harus banget di Masjidil Haram. Sebenarnya ada areanya, ada area tertentu, dan alhamdulillah hotel kami itu kedapatan area yang 100.000 kali lipat itu. Jadi kalau misalnya kita sholat di hotel, kita juga dapat gitu berkah itu yang 100.000 kali lipat itu. Tapi masa iya sih mau sholat di hotel doang ya? Nggak mungkin kan ya? Iya. Kan udah di Mekah gitu loh, masa sholatnya di hotel gitu ya? Iya. Berarti kan harusnya kita sholatnya di Masjidil Haram ya kan, ya. Tapi di Masjidil Haram itu biasanya nggak kebagian tempat gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, kalian sholatnya ya di hotel di sekitar situ aja, atau biasanya di depan hotel itu di pelatarannya itu biasanya disediain karpet buat sholat gitu loh. Jadi masih kebagian lah. Nah terus ya udah, kita di kepulangannya itu di hari Jumatnya itu setelah sholat Jumat itu, dan kita pulang-pulangnya itu di jam 3 sore di Jakarta ya, di waktu Jakarta ya. Jadi seperti itulah cerita sedikit tentang perjalanan saya. Ya mungkin itu saja yang mungkin dapat beliau ceritakan ya, walau sangat singkat ya. Ya mungkin singkat, walau ceritanya sangat singkat tapi semoga jelas ya. Alhamdulillah ya, insya Allah jelas. Ya semoga kita semua juga bisa ke sana semoga. Ya semoga teman-teman insya Allah sebelum kalian wafat kalian udah bisa pergi umroh. Amin. Amin. Dan yang udah umroh insya Allah bisa menjadi pergi haji. Ya masya Allah. Amin. Amin. Semoga saja. Ya. Itu mungkin itu saja ya video singkat saya kali ini, ngobrol bareng bersama beliau. Itu saja mungkin ya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang tidak sengaja, mohon dimaafkan ya. Itu saja ya dari kami. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum